Halo semua, selamat datang di program studi horor. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik dan tetap dalam kondisi yang sehat ya buat kalian. Oke, jadi podcast kali ini datang dari Akbar Giang. Sebelumnya, aku udah buatin juga nih podcast dari ceritanya Akbar, yaitu dengan judul Diganggu Kuntilanak. Bagi yang belum dengerin, habis ini kalian dengerin ya cuy. Linknya aku taruh di bawah. Nah sekarang Akbar datang dengan cerita lainnya, yaitu tentang pengalaman dia bertemu dengan seorang wanita pada saat dia dan teman-temannya pergi 17-an di gunung. Mereka pergi berlima, yaitu ada Giang, Kiki, Rian, dan dua perempuan, yaitu Eliza dan Vena. Tentunya nama temannya telah disamarkan ya. Ingin tahu kelanjutannya? Simak terus. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita pengalaman horor lainnya. Sudah siap? Yuk bawa dulu nih kopi, teh, dan cemilannya bagi yang nonton sendirian ataupun bersama teman atau bersama keluarga. Bagi yang lagi rebahan ataupun lagi gabut nih, kalian dengerinnya pakai earphone ya, biar makin nyaman dengerinnya. Yuk kita mulai. Kisah ini bermula pada tahun 2016, tepatnya bulan Agustus. Ketika itu, gue masih duduk di bangku SMK jurusan pariwisata. Awalnya, gue sama teman-teman gue punya rencana untuk merayakan 17 Agustus di desa atas gunung, yang orang-orang di sana menyebutnya dengan julukan Desa di Atas Awan. Berlokasi di NTB. Oh iya, nama desanya gak bisa gue sebutin detail karena desa ini sekarang menjadi destinasi wisata di NTB. Sebelum gue mulai ceritanya, izinkan gue memperkenalkan dulu teman-teman gue yang ikut dalam perjalanan ini. Namanya telah disamarkan ya. Ada 3 laki-laki, yaitu gue sebagai Giang, Kiki, Rian, kemudian 2 perempuan, yaitu Eliza dan Vena. Awal mulanya, 1 hari sebelum keberangkatan, saat jam istirahat di lorong kelas, Kiki datang menghampiri untuk berbicara 4 mata perihal rencana yang sudah ia sepakati dengan teman-teman lainnya. Gue mengiyakan. Lalu Kiki langsung to the point ngajak gua buat ikut 17-an di atas gunung. Ini random banget, emang 17-an di atas gunung, tapi mereka mau memanfaatkan momen. Tapi ajakan pertamanya langsung gua tolak karena gua belum pernah sama sekali buat pergi 17-an di gunung. Penolakan itu gua tunjukkan dengan sikap bodoh amat, seolah tidak tertarik dengan ajakannya. Kemudian, gue memilih pergi ninggalin dia menuju kelas. Sampai jam pulang sekolah, di parkiran, gue gak ketemu lagi sama Kiki dan teman-teman lainnya yang juga minta gue buat ikut. Karena sejak bel pulang berbunyi, mereka langsung pergi terburu-buru keluar kelas. Kemudian, sesampainya gue di rumah, lalu makan siang, ya sekitar jam 2 siang. Karena gue jarang makan siang di kantin. Terus kebetulan ibu gue masak makanan enak hari itu, jadi gue bersemangat makan di rumah. Jeda 15 menit dari gue kelar makan, teman-teman gue yang sedari pulang sekolah terlihat bergegas pulang, tiba-tiba datang ke rumah gue. Mereka berkali-kali mengucapkan salam dan memanggil nama gue. Ibu gue menghampiri dan mempersilahkan masuk. Kemudian bertanya mau dibuatkan minum apa. Para tamu tak diundang ini. Mereka untungnya tahu diri dan tak mau merepotkan. Mereka menjawab es teh manis cukup untuk mengisi dahaga mereka. Ibu mengangguk, lalu menuju dapur membuatkan minum untuk mereka. Gue bertanya apa maksud kedatangannya berempat siang-siang gini. Karena walaupun kami cukup akrab karena punya hobi yang sama, yaitu naik motor trail, namun mereka baru pertama kalinya datang dengan formasi lengkap seperti ini. Mau apa ya kalian kesini? Tumben banget ini semua ngumpul. Sekarang giliran Rian yang bersuara.
Bukan Ang, gua sama anak-anak pengen ngajakin yang tadi si Kiki ajakin naik ke desa di atas gunung. Seru Ang naik motor trail. Kata Kiki, lo belum pernah kan? Sensasinya beda, katanya meyakinkan. Gua masih dengan sikap menolak menjawab. Gua gak tahu-tahuan daerah dan medannya. Tapi setahu gua ya cukup sepi. Karena pada saat itu belum menjadi destinasi wisata. Gue gak berani kalau medannya gue belum hafal banget Yan. Dengan nada sedikit ngegas. Rian tersenyum meledek sembari berkata, "Wailah Ang, masa iya cowok upacara 17-an di lapangan sekolah doang? Mending kita ngibarin bendera merah putih di gunung. Upload di Instagram, kan keren tuh. Ya gak guys?" Semuanya menjawab iya. Masa iya di lapangan doang? Lalu Eliza meyakinkan gua, kita cuma mau seru-seruan dan nyari pengalaman yang beda. Gak tahu medan perjalanan justru makin seru. Apalagi jiwa kita ini nekat. Makanya kita bisa pada hobi naik motor trail kan. Tenang aja sih Ang, orang masih daerah kita pasti tahu jalan entar, nanya warga aja. Setelah perkataan Eliza, akhirnya gue yang merasa tertantang menurut untuk ikut dalam perjalanan 17-an mereka. 3 menit kemudian ibu gua datang menyuguhkan seteko es teh manis beserta gelas 5 biji dan aneka jajanan warung. Karena emang ibu gua ngewarung. Selanjutnya kami sibuk mempersiapkan list barang bawaan untuk satu malam dan kegiatan apa aja yang bakal kita lakuin di sana. Di tengah-tengah diskusi, gua berpesan untuk sampai lokasi pendakian sebelum maghrib. Karena yang gue tahu desanya sepi. Kalau kita telat dan lebih dari maghrib, jalanan udah gelap gulita. Mereka cuma ngangguk-ngangguk. Setelah setengah jam berdiskusi sambil ngobrol-ngobrol ringan, semua sudah rampung. Tinggal persiapan barang masing-masing. Dan disepakati keberangkatan esok hari pukul 3 sore. Karena jalanan tidak terlalu panas saat jam segitu. Kami akan berangkat dari rumah Vena. Tak lama mereka pamit pulang. Malamnya gue izin ke ortu gue. Tapi gue gak nyebutin lokasi yang gue dan teman-teman tuju. Orang tua gue ya emang tahu anaknya hobi motor dan mensupport hal tersebut. Akhirnya mengizinkan dan memberikan ongkos buat jajan di jalan supaya anaknya gak kelaparan. Oh iya, untuk menaiki desa di atas gunung ini bisa menggunakan mobil 4x4, motor trail dan juga bisa dengan berjalan biasa. Cuman ya makan waktu banget, bisa setengah hari jalan kaki. Kebetulan gue sama teman-teman pergi ke sana menggunakan motor trail. Di keberangkatan menuju ke desa tersebut diperkirakan memakan waktu 1,5 jam. Seperti kesepakatan sebelumnya, kami berkumpul di rumah Vena. Ya sepertinya ngaret telah jadi hal yang membudaya di Indonesia. Tidak sesuai kesepakatan awal, si Kiki malah ngaret. Karena katanya harus ke rumah saudaranya dulu ngasih kunci rumah. Karena orang tuanya lagi sibuk ngurus jual beli tanah di pulau seberang. Setengah jam kami menunggu, gue cukup bete nunggu orang ngaret. Jadinya unmood. Tapi beda dengan teman-teman gue yang lain. Tetap santai menunggu dan malah asik jepret-jepret. Akhirnya Kiki pun sampai dengan tidak enak hati. Dia meminta maaf. Kami memutuskan bergegas karena hari sudah semakin sore. Nah di perjalanan gue sendiri menggunakan motor trail pribadi. Sedangkan Kiki boncengan dengan Rian pakai motor Rian. Dan Eliza boncengan dengan Vena pakai motornya Kiki. Sebelum memulai perjalanan, gue berdoa dulu dalam hati, memohon penjagaan dan agar diberi kelancaran. Lalu gue menunjuk Kiki yang berboncengan dengan Rian untuk menjadi kepala penunjuk jalan. Diikuti dengan Eliza dan Vena di tengah dan gue paling belakang. Sekitar 30 menit perjalanan, gue mulai melambatkan kemudi motor.
mencoba fokus pada sekitar, menghafal patokan jalan agar jika ingin kesini lagi, gue tahu jalannya. Tanpa gue sadari, gue cukup tertinggal dari rombongan. Tak lama kemudian, gue melihat ada ramai kendaraan yang berhenti di depan. Dan di situ, gue ikutan berhenti, melihat apa yang terjadi. Setelah gue lihat, ternyata motor si Kiki dan Rian ini tabrakan. Entah tabrakan dengan siapa, tapi pengakuan orang yang ada di situ, mereka tabrakan. Gue langsung memarkirkan motor di pinggir jalan, membantu mereka dan warga memberitahu bahwa 300 meter dari TKP ada puskesmas 24 jam yang cukup besar dan menyarankan untuk membawanya ke sana karena khawatir luka dalam mengingat ada benturan. Untungnya Vena juga bisa bawa motor trail karena mereka tomboy. Sesampainya di puskesmas, luka lecet mereka dibersihin oleh perawat. Sambil menunggu dokter jaga untuk visit dan melihat keadaan mereka berdua, gue yang sedari tadi penasaran dengan apa yang terjadi, akhirnya menanyakan kronologis kejadian. Lo kenapa dah? Lo kok tiba-tiba bisa tabrakan? Tabrakan sama siapa? Orangnya kemanain? Tabrak lari? Tanyaku menginterogasi. Gue juga kaget gila. Ini tuh aneh sebenarnya, bukan tabrak lari sih. Aduh, gimana ya gue jelasinnya? Ya, gue mana tahu Ki. Orang gue ada di belakang banget, gue ketinggalan dari lo pada. Iya, jadi gini Ang. Tadi gue ngerasa ngelihat nenek-nenek di tengah jalan. Tiba-tiba ada di depan gue. Kemudian gue refleks aja ngerem. Tapi udah gak dapat, akhirnya oleng. Gue sih berasa nabrak tuh nenek-nenek. Ya soalnya gue baru sempat ngerem pas bagian depan motor gue nyentuh dia. Tapi pas gue udah jatuh dan luka, gue langsung cari tuh nenek-nenek kemana. Gue takut banget dia mental apa gimana. Gak ada di tempat kejadian. Terus pas gue lihat ke seberang jalan, nenek-nenek itu ada lagi ngelihati ke arah kita yang udah rame dikerumbungin warga. Udah deh gak usah dibahas, gue jadi parno. Tapi jangan sampai yang lain tahu dulu ya ceritanya, pas pulang aja. Soalnya mereka panikan banget. Kiki pun ngejawab, iya Ang. Setelah itu, dokter jaga masuk membersihkan luka-luka dan memastikan tidak ada luka dalam. Hanya lecet yang diberikan betadin dan dibalut kasa putih. Setelahnya, beliau mempersilahkan kami pulang. Setelah membayar biaya pengobatan, gue memastikan apakah Kiki bisa melanjutkan perjalanan. Karena yang luka lecet cukup banyak yaitu Kiki. Ki, ini kita mau tetap lanjut apa putar balik nih? Ang nanggung banget udah sampai sini pulang. Lanjut aja ya. Lagian gue udah gak kenapa-napa sih. Ya gak sih gengs, nanggung. View bakalan bagus banget di atas. Yang lain pun mengangguk sepakat. Kiki juga memutuskan untuk tetap menyetir dan membonceng Rian. Kita melanjutkan perjalanan hingga sampai waktu maghrib kita berhenti sholat dan makan dahulu. Oh iya, sebenarnya kita maghrib udah mau sampai lokasi. Tetapi kita istirahat dulu sebelum naik lagi ke atas desa tersebut. Nah, setelah semua beres serta sholat isya juga sudah dilaksanakan, kemudian kita melanjutkan perjalanan naik ke desa tersebut. Setengah perjalanan kita berhenti di jalanan besar terakhir sebelum benar-benar masuk ke jalan yang sepi. Kita berhenti tepatnya di Alfamart pinggir jalan. Pas gua lagi lepas helm naruh di depan jok motor, mata gua gak sengaja lihat nenek-nenek di bawah tiang sambil natap ke arah gua. Oh iya, by the way, gue ini berhenti di Alfamart untuk beli cemilan dan rokok. Soalnya kalau beli di warung itu harganya udah beda, terus juga belum tentu ada sih. Sembari nenek itu natap gua, lalu gua samperin sambil nanya, "Nek, kenapa? Ada yang salah? Kok ngeliatinnya gitu ya?" Nenek itu pun menjawab, "Kalian yakin mau naik ke atas udah gelap gini?" Nadanya seperti memperingati. Gua langsung jawab, "Iya Nek, kami besok mau ngerayain 17-an di atas.
Lagian kita nggak macam-macam kok di atas, jawab gua. Nah setelah itu si Kiki manggil gua. Ang, lu ngapain di situ ngomong sendirian? Kayak orang gila aja, kata si Kiki meneriakin dari belakang. Terus gue jawab dan sambil balik badan ke arah si Kiki. Ini lagi ngomong sama nenek, sambil nunjuk ke arah nenek tersebut. Tapi nenek-nenek tadi udah gak ada dari hadapan gue. Gue kaget bukan main, tapi gue gak mau hal itu mengganggu perjalanan kami. Gue kembali ke motor dan bergegas pergi dari situ. Saat ditanya anak-anak, gue gak cerita kejadian ini ke mereka semua. Nanti selepas pulang baru gue akan menceritakan semuanya, pikir gue. Lanjutlah perjalanan sekitar jam 8:30 malam dengan keadaan jalan yang rusak serta gelap dan tebing-tebing di sebelah kanan dan kiri. Selama perjalanan naik, kita nggak dapat gangguan apa-apa, semua berjalan have fun. Gua malah menganggap ini seru juga. Setelah sampai atas, kita berhenti di ujung tanjakan untuk makan pop mie di warung kecil milik warga di desa itu. Oh iya, desa ini sebelum masuk perkampungannya, di ujung tanjakan terakhir itu ada sekolah SD dan SMP. Sedangkan kita istirahat di samping sekolah tersebut karena emang cuma ada satu warung doang di situ. Setelah makan, kita ngobrol-ngobrol dulu sama pemilik warung, yaitu Pak Andi. Sambil Pak Andi menanyakan tujuan kita kesini malam-malam apa. Lalu si Eliza menjawab, kita mau upacara 17 Pak di sini. Soalnya di sekolah kurang greget, jawab Elisa. Sembari mereka ngobrol, gue kebelet pengen kencing. Langsunglah gue tanya ke Pak Andi, Pak, di sini WC terdekat di mana ya? Kemudian Pak Andi langsung menjawab, oh kalau WC yang dekat di dalam sekolah di samping pohon beringin tinggi itu. Sembari Pak Andi menunjukkan ke arah tersebut. Oh iya, makasih Pak, saya udah kebelet banget, gak tahan, pengen ngeluarin, kata gua sambil terkekeh. Kemudian di Kiki langsung nyaut, hati-hati lo, pergi sendirian terus balik berdua. Sambil mereka tertawa lepas, sedangkan gue yang udah kebelet langsung lari aja ke arah kamar mandi. Setelah sampai kamar mandi, gue langsung masuk aja tanpa ngelihat sekitaran. Kebetulan itu kamar mandi juga gak ada air. Jadi gue kelar gak gue siram tuh habis kencing. Tapi aneh juga, pikir gue, WC anak sekolahan kok gak ada airnya. Tiris banget, keran airnya gak keluar air setetes pun. Perjalanan balik ke warung, gue ngerasa kok pundak gue berat banget, kayak lagi bopong motor dalam hati gue. Setelah gue sampai warung, gue langsung ngajakin ke lokasi tempat besok yang akan dijadikan tempat upacara dan mendirikan tenda. Kemudian kita jalan menuju tempat buat istirahat. Namun pas gue jalan, gue ngerasa motor yang gue naikin ini berat banget, kayak ada yang gue bonceng. Tapi di sini gue bodo amat, mungkin saja gue kecapean. Jadi badan gue agak lemes aja, makanya nyetir motor terasa berat gitu. Di perjalanan sebelum pintu masuk gapura, tempat tujuan kita mendirikan tenda, sebelah kiri kita ada area pemakaman tuh. Ya kayak makam umum buat warga desa sini. Namun ada hal janggal. Nenek yang gue ajakin ngobrol tadi di parkiran Alfamart itu ada lagi berdiri di depan pintu masuk kuburan. Gue yang kaget sontak langsung tancap gas. Namun pas gue tancap gas, tiba-tiba nenek yang tadi itu ada di depan jalan gue persis. Gue yang kaget langsung aja ngerem depan hingga terjatuh. Sebelum gue melanjutkan cerita ini, gue mau menginfokan tentang apa yang ada di desa ini. Konon desa ini terdapat manusia albino. Keberadaan albino di desa ini hingga kini memang masih menjadi misteri, dikaitkan dengan legenda dan asal muasal nenek moyang. Ada 7 orang albino saja yang bisa hidup, tidak bisa lebih dari 7. Ketika albino ke-8 lahir, ini merupakan pertanda ada albino lain akan meninggal.
Untuk info selanjutnya, desa ini juga pernah dijadikan tempat pembuatan film yang udah dipublikasikan pada tahun 2011. Sementara gua jatuh di depan kuburan tersebut, teman-teman gua semua udah sampai di lokasi untuk mendirikan tenda. Setelah itu, gua langsung angkat motor gua dan nenek-nenek itu sudah hilang entah kemana. Gua memutuskan lanjut jalan menuju teman-teman gua. Lagi-lagi sebelum sampai ke tempat, tiba-tiba ada orang teriak nunjuk ke arah gua. "Woi, itu ada setan lagi lo boncengin." Sambil dia berlari. Gua cek ke belakang, gak ada apa-apa. Gua anggap orang itu iseng doang. Setelah sampai, gua langsung bantu teman-teman gua untuk mendirikan tenda yang belum selesai. Kita mendirikan 3 tenda. Tenda yang satu diisi oleh Eliza dan Vena. Kemudian tenda 2 diisi oleh Kiki dan Rian. Dan gue di tenda 3 sendiri. Kira-kira kelar mendirikan tenda udah jam 12:30 malam. Setelah ngobrol beberapa menit di depan tenda, kita memutuskan untuk istirahat di tenda masing-masing agar kita bisa bangun pagi, lalu melihat sunrise dan melakukan upacara kecil-kecilan. Tapi pas di tenda, gue gak bisa tidur. Flashback memikirkan kejadian tabrakan hingga kejadian depan kuburan tadi. Setelah gue mikirin itu, kira-kira jam udah menunjukkan pukul 2 dini hari. Lalu gue bergegas untuk tidur agar bisa ikutan bangun pagi dengan teman lain. Baru 10 menit gue memejamkan mata, hal aneh pun terjadi. Gue ngerasa ada orang di samping gue tidur, tapi gue gak berani buka mata untuk melihat. Tapi gue juga penasaran banget untuk melihat apa sebenarnya yang ada di samping gue ini. Dan gue pun memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di samping gue. Jujur, gue ngetik ini ngerinding guys. Setelah gue menghadap ke samping, gak disangka-sangka ternyata nenek-nenek itu ada di samping gua sambil menatap dengan muka hitam bernanah sambil ketawa melihat gua kaget. Saat itu gua sama sekali gak bisa bergerak atau teriak sekalipun. Terus nenek-nenek itu ngomong dengan nada tinggi, "Anakku mau sama kamu." Selesai dia bilang gitu, dia menghilang gak tahu kemana. Di situ gue benar-benar panik, terus keluar tenda dan membangunkan Kiki dan Rian untuk tidur bareng di tenda mereka. Ya walaupun sempit-sempitan, yang penting gue gak sendirian. Setelah masuk tenda, singkat cerita gue langsung tidur dengan pulas. Mungkin akibat capek banget. Gue bangun pas orang lagi melaksanakan upacara. Setelah gue tahu bahwa gue telat, gue bergegas cuci muka dan langsung bergabung ikut upacara tersebut. Ketika gue pengen masuk barisan, gue ngelihat ke arah motor gue dulu. Gak disangka-sangka yang gue lihat ada cewek cantik banget pakai baju putih, rambutnya panjang sepinggang, sambil melihat ke arah gue. Penglihatan gue dibuyarkan oleh panggilan Eliza agar gue segera masuk barisan. Sehabis upacara, gue masih bisa mengabadikan momen sunrise. Setelah kelar semuanya, gue belum berani cerita ke teman-teman gue apa yang gue lihat dan yang ganggu gue selama perjalanan ini. Jam menunjukkan pukul 11 siang, tanggal 17 Agustus. Gue dan teman-teman gue bergegas untuk beres-beres tenda, kemudian pulang. Tapi tidak lupa kami mengabadikan momen lagi. Singkat cerita, selama perjalanan pulang tidak ada gangguan untuk gue ataupun teman-teman gue. Tapi setelah sampai di rumah keesokan harinya, gue jatuh sakit. Entah kenapa, keluarga gue bilangnya gue tipes, soalnya gejalanya emang mirip. Tapi pas ke dokter dan tes lab, dokter pun bilang gak ada penyakit apa-apa. Setelah gue dari rumah sakit, gue memberi kabar ke teman-teman kalau gue jatuh sakit.
Gak lama setelah gue memberi kabar, teman-teman gue langsung datang ke rumah untuk menjenguk. Namun gue ngerasa ada hal ganjil dari si Kiki. Si Kiki cerita kalau dia tadi lihat nenek-nenek di depan pintu kamar gue. Dan itu persis banget ciri-cirinya dengan apa yang gue ajak ngobrol di Alfa dan yang ada di tenda gue. Sehabis Kiki bercerita, gue langsung bilang ke orang tua gue untuk manggil Ustadz. Ya, Ustadz yang dipanggil ini emang bisa melihat hal-hal goib kayak gitulah. Ustadznya ibarat dokter, gua udah cocok sama Ustadz itu. Setelah Pak Ustadz datang ke rumah, gua langsung tidak sadarkan diri. Oh iya, ini akibat emang ada sosok makhluk halus yang ada di tubuh gua. Gua yang telah sadar kemudian menanyakan apa yang terjadi ke emak gua selama gua gak sadarkan diri. Cerita versi emak gue, selama gue tidak sadar ketika Pak Ustadz datang, tiba-tiba gue jatuh pingsan, terus teriak ke arah Pak Ustadz. Jangan ganggu aku dengan anak ini, aku suka dengan anak ganteng ini. Sambil melotot ke arah Pak Ustadz. Pak Ustadz bertanya, kamu siapa? Apa maksudnya kamu mengganggu anak ini? Kemudian gue menjawab, oh iya, bukan gue yang jawab, tapi jin yang dalam tubuh gue. Dia menjawab, saya Dewi, saya suka dengan anak ini, jadi saya ingin ikut dengan dia kemanapun dia pergi. Pak Ustadz lalu bertanya, siapa yang menyuruhmu untuk mengikuti anak ini? Jin pun menjawab, nenek. Ya, nenek yang si Kiki lihat dan yang mengganggu selama perjalanan gua. Namun Pak Ustadz gak tinggal diam. Pak Ustadz bernego untuk mengeluarkan Dewi dari tubuh gua. Tapi namanya juga setan, ia penuh tipu muslihat. Si Dewi ingin keluar, tapi dengan syarat dia akan menjaga gua. Tapi Pak Ustadz masih belum percaya. Saya mengizinkan kamu menjaga dan jadi penjaganya, asalkan kamu tidak akan menampakkan diri lagi ke dia dan tidak masuk ke dalam tubuhnya lagi, kata Pak Ustadz. Singkat cerita, akhirnya si Dewi pun setuju dan ingin dikeluarkan dari dalam tubuh gua. Setelah beberapa menit, kemudian gua sadar dan gua melihat banyak orang yang sedang berada di kamar gua. Sehabis kejadian itu, gua cerita ke keluarga gua awal kejadian gimana perjalanan gua ke desa itu. Gimana sampai bisa disukai oleh si Dewi ini. Setelah beberapa hari, gua udah merasa fit dan masuk sekolah seperti biasa. Sampai sekarang, gua gak tahu si Dewi masih menjaga gua atau enggak. Soalnya gue ngerasa kalau emang dia ada tapi gak pernah mengganggu lagi. Berarti dia menepati janjinya. Inilah cerita pengalaman pribadi dari Akbar Giyang. Nah, jadi kalau kalian dengerin podcast sebelumnya yaitu dengan judul Diganggu Kuntilanak, ceritanya itu dari Akbar Giyang juga. Apa ini ada hubungannya ya sama kejadian waktu di gunung? Dan Ustadz yang dipanggil Akbar Giyang mungkin adalah Ustadz yang sama pada cerita Namaku Dewi ini. Link cerita sebelumnya yang berjudul Diganggu Kuntilanak dari Akbar aku taruh di deskripsi bawah ya. Akhir kata aku mau ngucapin terima kasih ke Akbar Giyang. Oh iya, link Twitter dari Giyang ini aku taruh di deskripsi bawah ya. Begitupun juga dengan cerita-cerita podcast lainnya. Follow mereka, banyak cerita yang dapat kita ambil hikmah dan pembelajarannya. Follow juga aku di Twitter dan Instagram ya, linknya aku taruh di bawah. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini serta dukungannya. Like jika kalian suka dengan podcast ini dan subscribe jika kalian ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Aku Bang Cuy, pamit undur diri sekali lagi. Thank you semua.